Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Ruo dengan tenang menunjukkan lencana giok biru. Haha, wakil pemimpin King Ruo. Aku sudah lama mendengar nama itu. Maaf atas kelancanganku sebelumnya. Mu Chen lalu membawa King Ruo dan si Mei Lu keluar dari ruangan itu menuju meja taman yang ada di belakang istana, sambil mengeluarkan beberapa guci minuman dari cincin penyimpanannya. Si Mei Lu hanya bisa ternganga saat melihat perubahan sikap sang tetua yang begitu ketus sebelumnya. Wakil pemimpin, sebuah kehormatan bagiku bisa bertemu dengan seseorang yang luar biasa dari jantung benua teratai biru. Anda begitu luar biasa, karena dapat tiba di tempat ini, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tetua Mu Chen, terima kasih telah menyambut kedatangan kami berdua di tempat ini, balas King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Si Mei Lu, atau King Yuyu, ucap Mu Chen sambil menatap si Mei Lu yang masih tercengang. King Yuyu, jawab si Mei Lu tergagap. Haha, ini benar-benar luar biasa. King Yuyu, aku tidak tahu bagaimana Anda bisa menjadi saudaranya, tetapi sebuah kehormatan bisa bertemu kalian berdua, ucapnya sambil menyesap minumannya dengan tenang untuk menghilangkan kecanggungannya. Mu Chen terus menatap King Ruo dengan hormat. Wakil pemimpin, beberapa tahun silam aku pernah mengunjungi jantung benua teratai biru. Saat itu sedang terjadi pergolakan yang begitu luar biasa di wilayah barat. Aku berencana mengunjungi kota Perak, tetapi terlambat, dan aku hanya dapat mendengar kisah pertempuran Anda sebagai penguasa dari barat yang begitu menakutkan itu. Tetua Mu Chen, Anda terlalu melebih-lebihkan, ucap King Ruo sambil menggelengkan kepalanya. Si Mei Lu hanya bisa ternganga menatap Mu Chen yang terlihat bahagia tersebut. Saudari Yuyu, aku yakin kamu tidak akan tahu dengan kisah ini. Adikmu adalah orang yang sangat luar biasa. Keberadaannya sangat ditakuti oleh sekte aliran hitam. Banyak orang menyebutnya dengan penguasa dari barat atau monster putih, ucap Mu Chen. Si Mei Lu hanya bisa tersenyum sambil menatap King Ruo dengan bangga. Klan Si benar-benar mencari mati, ucap Mu Chen mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Maksud tetua? Tanya si Mei Lu penasaran. Apakah klan Si tidak mengetahui siapa dia? Aku yakin jika mereka mengetahui identitasnya, Si Wang Hong dan para tetua itu tidak akan berani bertindak bodoh. Tetua, aku tidak akan menyerang klan Si, ucap King Ruo cepat. Alasan aku membawanya pergi ke tempat ini adalah untuk menghindari pertempuran dengan mereka yang memburu kami. Selain itu, aku tidak ingin membuat adikku marah. Jika aku tidak memintanya untuk meninggalkan masalah ini, mungkin dia sudah menyerang klan Si, ucap si Mei Lu lirih. Syukurlah kamu menyadari ini dengan cepat. Aku tahu ada 8 tingkat Raja Dewa di klan Si termasuk dirimu, tapi itu bukanlah apa-apanya. Tetua Mu Chen, Anda terlalu melebih-lebihkan, ucap King Ruo sekali lagi. Wakil pemimpin, aku tahu identitas Anda yang sebenarnya, ucapnya sambil tersenyum ramah. Apakah tetua juga mengetahuinya? Tanya si Mei Lu. Saudari Yuyu, pertempuran di kota Perak saat itu sedikit banyak telah membuka identitasnya. Pertempuran yang mengerikan itu telah menjelaskan keberadaannya sebagai seorang yang mengerikan, ucap Mu Chen sambil menatap King Ruo dengan tajam. Tetua, Anda terlalu melebih-lebihkan, dalam pertempuran kita harus melakukan apa saja untuk menang, apalagi saat itu Anda tidak menyaksikan pertempuran tersebut secara langsung, ucap King Ruo merendah. Saudari Yuyu, apa pendapat Anda tentang seseorang yang mampu melawan 3 klan dewa seorang diri secara bersamaan? Saat itu muncul klan dewa udara Sen Kongqi, klan dewa cahaya Sen Guang, dan klan dewa petir Sen Sandian menyerang di kota Perak, ucap Mu Chen.
Hanya yang berasal dari tempat yang sama yang mampu melawannya, jawab si Mei Lu tegas. Benar, itu yang aku maksud, tetapi ini di luar batas, karena saat itu adikmu ini seorang diri bertarung melawan puluhan dewa tersebut. Si Mei Lu bahkan hampir ternganga. King Ruo hanya bisa menggeleng kepala. Baiklah, aku mengaku. Jika aku memiliki darah dewa, ucapnya merendah. Haha, wakil pemimpin, jika aku boleh tahu, dari klan dewa mana Anda berasal? Tanya Mu Chen. Dengan tenang King Ruo menunjukkan kekuatan petir yang sangat luar biasa di atas telapak tangannya. Sen Sandian, mohon tetua untuk merahasiakan keberadaan dan kehadiranku, ucap King Ruo tenang. Tentu saja, jawab Mu Chen dengan cepat. Tidak ada yang ingin berurusan dengan dewa seperti Anda. Untung kami tidak membuat masalah, walaupun hampir, ucap Mu Chen sambil tertawa keras. Mereka lalu berbincang-bincang dengan santai sambil menceritakan berbagai banyak hal terutama maksud kedatangan King Ruo ke wilayah terlarang makam waktu. Wakil pemimpin, klan Si tidak akan mudah mengajarkan teknik itu secara sembarangan. Aku tahu, namun aku adalah orang yang senang bertualang, dan aku sangat suka tantangan, lagi pula tidak salah jika kita mencoba untuk melakukannya, siapa tahu berhasil, dan jika gagal, anggap saja langit masih belum memberi restu, ucap King Ruo sambil tersenyum. Mu Chen dan si Mei Lu hanya bisa mengelengkan kepalanya. Banyak hal yang mereka bincangkan di tempat itu hingga menjelang malam. King Ruo dan si Mei Lu mohon undur diri. Tetua Mu Chen, terima kasih atas jamuan Anda yang luar biasa ini, ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan. Wakil pemimpin, aku rasa hal ini tidak perlu, ucap Mu Chen sambil menolak pemberian itu. Tetua, sangat mengecewakan jika pemberian seorang teman ditolak oleh temannya, ucap King Ruo. Mu Chen hanya bisa terdiam lalu menerima cincin penyimpanan itu. Mu Chen lalu membawa King Ruo dan si Mei Lu ke dalam ruangan sebelumnya. Tetua Mu Chen, kami akan pergi. Sampai jumpa di lain waktu, ucap King Ruo sambil memasuki gerbang teleportasi tersebut. Sus, sus. Tubuhnya dan si Mei Lu lenyap bersamaan dengan tenangnya ruangan itu. Mu Chen terdiam di tempatnya menatap ruangan itu. Dirinya benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan King Ruo di tempat itu. Matanya yang tajam lalu memeriksa cincin penyimpanan yang diberikan oleh King Ruo sebelumnya. Sumber daya dari daratan ilahi, ucapnya senang lalu meninggalkan ruangan itu. Sus, sus. King Ruo dan si Mei Lu muncul di luar perbatasan hutan tanpa ujung. Adik Ruo, kita berada di luar perbatasan hutan tanpa ujung dengan kota terlarang Jin Zid, ucapnya sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Kita tidak akan memasuki kota terlarang, karena aku yakin, mereka pasti sudah ada di kota itu. Kita akan memasuki rawa kematian, lalu menuju kota Dongbianjie. Baik kakak, balas King Ruo sambil terus mengikuti si Mei Lu yang memimpin jalan bergerak ke utara. Saat mereka terus bergerak tiba-tiba King Ruo dan si Mei Lu merasakan aura seseorang terus bergerak mendekati mereka. Adik Ruo, apa kamu merasakan aura ini? Ya kakak, aku seperti mengenali auranya. Dari jauh mereka berdua dapat melihat seorang pemuda mendekati mereka dengan kecepatan penuh. Wakil pemimpin, akhirnya Anda kembali, ucap sosok yang mengikuti. Jian Zhencheng, apa yang kamu lakukan malam-malam di tempat ini? Pergi ke dalam kota Jin Zide sekarang juga, ucap King Ruo. Wakil pemimpin, apa maksud Anda? Zhencheng, aku tidak dapat memberi penjelasan padamu. Ingat, jangan pernah memasuki hutan tanpa ujung, bahkan jika kamu telah menjadi dewa tingkat langit, karena sangat berbahaya, ucap King Ruo mengingatkan. Baik wakil pemimpin, ucapnya lalu bergerak dengan cepat meninggalkan tempat itu pergi menuju kota. Setelah Jian Zhencheng pergi, King Ruo dan si Mei Lu lalu meninggalkan tempat itu bergerak ke utara dengan kecepatan tinggi. Menjelang pagi, akhirnya mereka tiba di rawa kematian. Adik Ruo, apa kamu masih kuat? Jika tidak, kita dapat beristirahat sebentar. Tidak kakak, aku masih kuat. Baik, saat ini kita telah tiba di rawa kematian.
Tetap berhati-hati, ucapnya sambil memasuki hutan rawa tersebut. Adik, jangan gunakan kekuatan pengendali waktu. Baik, dengan tenang, mereka berdua bergerak dan melompat di atas tubuh buaya hitam yang sedang berenang. Sungguh tempat yang menakutkan. Jika pendekar tingkat rendah memasuki rawa ini, aku yakin buaya hitam ini sudah menyerang. Untung aura yang dimiliki kakak Yuyu membuat mereka takut, ucap King Ruo membatin. 9 jam kemudian mereka akhirnya keluar dari rawa kematian dan tiba di sebuah sungai besar. Adik Ruo, setelah kita menyeberangi sungai ini, maka kita sudah aman dan dapat melakukan perjalanan dengan terbang bebas. Baik kakak, si Meilu lalu membawa King Ruo menuju ke hulu sungai. Setelah bergerak sejauh 2 jam, menjelang pagi, mereka akhirnya tiba di sebuah jembatan besar yang dijaga oleh beberapa prajurit berzirah emas. Kakak, serahkan padaku. Berbicara melalui telepati. Baik, dengan tenang King Ruo dan si Meilu mendekati prajurit itu. Kalian berdua berhenti. Tunjukkan identitas jika ingin menyeberangi sungai ini. King Ruo lalu menunjukkan lencana perak klan Yan. Oh mari tuan, tetapi Anda harus membayar biaya perawatan jembatan ini, ucapnya dengan ramah. Tidak masalah, ucap King Ruo sambil memberi sebuah cincin penyimpanan yang berisi 100.000 kristal jiwa. Apakah itu cukup? Lebih dari cukup tuan, ucap prajurit jaga sambil membuka jalan. Prajurit yang berjaga di jembatan tersebut lalu mempersilakan King Ruo dan si Meilu dengan hormat. Kakak, mengapa kita harus menggunakan jembatan ini? Adik, Sungai Qiaoliang sebenarnya sungai terlarang yang merupakan wilayah kekuasaan dari kura-kura hitam, dan mereka sangat terusik jika ada orang yang melewatinya. Lalu apakah melewati jembatan ini tidak berbahaya? Tentu saja tidak. Jembatan ini dibangun atas dasar perjanjian penguasa kota kerajaan Tuding dengan penguasa Sungai Qiaoliang. Apa? Kota Tuding? Adik, apa ada yang salah? Kita akan beristirahat di kota itu, ucapnya sambil berjalan di atas jembatan batu itu dengan santai. Kota Tuding, bukankah itu tempat klan Chen? Batinnya sambil mengingat pembicaraannya dengan Luo Gu dan Luo Ying sebelumnya. Kakak, sebenarnya aku ada sedikit urusan dengan klan Chen, ucap King Ruo. Oh urusan apa itu? Tanya si Meilu. Mereka adalah salah satu klan yang membantu pemberontakan Terah kedua, klan Dewa Luo, jawab King Ruo. Apa kamu ingin membuat perhitungan dengan mereka? Aku rasa demikian, tetapi aku ingin melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Aku ingin melihat apa yang telah mereka lakukan di kota ini. Jika sifat mereka masih buruk, mungkin aku akan memeranginya. Mari kita lihat, tapi sebelum itu sebaiknya kita beristirahat dulu. Baik kakak. Mereka berdua terus berjalan hingga akhirnya tiba di seberang sungai. Setelah berjalan sejauh 200 meter dari jembatan itu, King Ruo dan si Meilu lalu melanjutkan perjalanan mereka dengan terbang. Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Hutan tak berujung. Tetua ketiga, si Henchun dan pasukannya terus bergerak di hutan itu mencari keberadaan King Ruo dan si Meilu. Tetua, apakah mereka masih berada di wilayah hutan tanpa nama, atau pergi ke klanmu? Jika berada di hutan tanpa nama itu mungkin, tetapi jika berada di klanmu, aku tidak yakin, balas tetua tersebut. Benar, lalu apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan pergerakan mereka, aku yakin mereka pasti akan menuju kota terlarang Jinzide. Kirim 2 prajurit untuk mengintai di kota itu, ucap sang tetua. Baik tetua, ini sangat aneh, karena aku benar-benar tidak merasakan jejak auranya sama sekali, tapi apa mungkin mereka benar-benar memasuki wilayah klanmu? Tetua ketiga membatin. Terus bergerak, baik tetua. Di atas langit menuju kota Tuding. Sus, King Ling muncul dan ikut terbang bersama mereka. Kakak, apa kita sudah aman? Tanya King Ling membuka pembicaraan. Aku rasa demikian. Selama kita berada di luar wilayah makam waktu, aku rasa kita mulai sedikit aman, karena klan Si tidak bisa bergerak dengan bebas, apalagi dengan banyak orang. Aku mengerti, ucap King Ling. Dia yakin setiap kota pasti melarang pergerakan orang dalam jumlah banyak. Kakak, iya,
Aku masih penasaran dengan tetua Mu Chen, tanya King Ruo. Dia sebenarnya kakak seperguruanku. Dulu, Guru Xiaoming secara tidak sengaja menemukannya di hutan tanpa nama, lalu menjadikannya sebagai murid. Dia sangat kuat dan berbakat, tetapi karena klan Xi melarang untuk mengambil murid dari klanmu, akhirnya guru mengembalikannya pada klanmu. Maaf, kakak tidak memberitahumu sebelumnya, ucapnya sambil tersenyum. Lalu bagaimana reaksi orang-orang dari klanmu? Tentu saja mereka tidak mengetahuinya. Alasan adanya perdamaian antar klan Xi dengan klanmu, karena adanya Mu Chen di klan itu. Tetua Agung Xiaoming benar-benar memiliki pemikiran yang terbuka, ucap King Ruo membatin. Setelah bergerak selama beberapa jam kemudian, akhirnya mereka tiba di kota Tuding dan memasuki kota itu dengan tenang. Adik, bagaimana kamu bisa mendapatkan lencana klan Yan pendiri kekaisaran Dong? Ceritanya panjang. Aku secara tanpa sengaja menjalin persahabatan dengan seorang jenderal utama kerajaan Yan. Apa kakak tahu tentang klan Yan? Hanya pernah membaca, jawabnya sambil tersenyum kecil. Mereka terus berbincang-bincang dengan santai hingga akhirnya tiba di sebuah penginapan mewah yang ada di kota itu. Di penginapan mewah itu King Ruo memesan ruangan khusus. Selain itu dia juga memesan 2 kamar mewah. Di ruangan khusus, sambil menunggu pesanan makanan dan minuman mereka datang, mereka berbincang-bincang dengan santai. Adik Ling, bagaimana dengan latihanmu? Ucap tanya si Meilu. Baru lingkaran tingkat kedua kakak. Kalian berdua sungguh luar biasa. Kakak Yuyu terlalu melebih-lebihkan. Adik Ling, dulu aku harus belajar selama 3 bulan baru menguasai lingkaran kedua, tetapi kamu dalam waktu singkat sudah menguasai lingkaran ketiga. Apalagi adik Ruo sudah berada di lingkaran ketiga. Maklum aku tidak terlalu berbakat, ucapnya sambil tertawa renyah. King Ruo dan King Ling saling berpandangan lalu tertawa renyah. Dengan tingkat kultivasi kakak yang begitu luar biasa, aku sedikit meragukannya, ucap King Ruo sambil tersenyum kecil. Tapi itu adalah kenyataan, ucapnya sambil tersenyum hangat. Kakak Yuyu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Maksud adik Ling, aura kultivasi kakak. Adik Ling, saat ini aku berada di luar wilayah makam waktu, dan itu berarti aku telah keluar dari wilayah relik suci, sehingga tingkat kultivasiku ditekan oleh aturan ruang dan waktu benua teratai biru, ucap si Mei Lu menjelaskan. Tapi aku masih merasakan tingkat dewa surga, ucap King Ruo. Benar, kultivasiku hanya ditekan 1 tingkat. King Ruo terdiam. Akhirnya dia mendapatkan jawaban mengapa ras hewan dan manusia yang ada di wilayah makam waktu dapat berada di atas tingkat dewa langit. Kalian berdua mengapa selalu menekan aura kultivasi? Kakak, aku tidak ingin membatasi diri dalam pergaulan. Maksudnya, kakak, orang dengan tingkat kultivasi rendah selalu menghormati mereka dengan kultivasi tingkat tinggi, dan aku tidak ingin mereka melakukan hal itu padaku. Si Mei Lu menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian para pelayan memasuki ruangan dan mulai menghidangkan makanan. Ling Er, kita akan pulang ke jantung benua teratai biru, tetapi sebelum itu aku ingin mengunjungi klan Chen, ucapnya sambil menikmati makannya. Baik, aku senang mendengarnya, ucapnya sambil tersenyum bahagia. Cukup lama mereka berada di dalam ruangan itu hingga selesai menikmati makanannya. Kakak, aku ingin menemani kakak Yuyu, ucap King Ling. Tapi apa tidak akan mengganggu istirahat kakak? Balas King Ruo. Tentu saja tidak, itu pun jika adik Ruo tidak keberatan, jawab si Mei Lu sambil tersenyum kecil. Baiklah, besok sore kita akan pergi ke klan Chen, ucapnya sambil meninggalkan ruangan itu. 2 menit setelah King Ruo keluar dari ruangan itu, King Ling dan si Mei Lu yang menggunakan cadar juga keluar dari ruangan itu. Di dalam kamar, King Ruo langsung memasuki dunia jiwa dan menemui Liong Hei di tempat terlarang. Penguasa, proses pemurniannya berjalan dengan cepat, ucapnya dengan senang. Bagus, ucap King Ruo sambil melepaskan kekuatan darahnya. Tidak hanya itu, King Ruo juga membuat mantra segel langit. Bola kristal itu bergetar lalu tenang kembali.
Liong Hei, jika ada keanehan, kabari aku. Baik penguasa. Setelah menemui Liong Hei yang menjaga bola kristal pecahan jiwa Yu Jierui, King Ruo pergi ke villa bambu emas mengawasi King Yongjun yang masih berlatih. Dari jauh dia dapat melihat Ying Keai, elang cakar emas yang dengan setia menunggunya. Setelah selesai mengawasi King Yongjun dari jauh, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu menuju penjara barat. King Ruo keparat, lepaskan aku, teriak Yu Sun Su marah. Jin dan Zan yang sedang berjaga merasa gerah dengan sikap itu lalu masuk penjara mendahului King Ruo. Duar, duar, ledakan keras bergema dengan terlemparnya tubuh Yu Sun Su hingga menghantam dinding penjara. Sekali lagi kamu berbicara seperti itu, aku akan merebusmu, ucap Zan marah. Duar, tamparan Jin sekali lagi mengenai wajahnya. Jin, Zan, serahkan dia padaku. Baik penguasa. Setelah Jin dan Zan pergi, King Ruo lalu mengambil kursi dan duduk dengan tenang di hadapan manusia ikan tersebut. Yu Sun Su, katakan sesuatu sebelum aku membunuhmu. Ah, mengapa kamu tidak membunuhku dari awal? Karena aku tidak ingin merusak tubuhmu. Apa kau ingin menjualku? Itu bukan urusanmu dan kamu tidak perlu tahu. Ah, teriaknya sambil menyerang. King Ruo dengan tenang menjentikkan jarinya. Duar, Yu Sun Su terlempar oleh serangan petir abadi dan melukainya dengan parah. Kau, sus, sus. Beberapa jenis lingkaran mantra formasi mengenai tubuhnya. Asgh, raungannya kesakitan. Sus, bola kristal raksasa transparan muncul lalu menghisap tubuh itu dan mengurungnya. Yu Sun Su, ini adalah pemurnian tubuh emas. Aku akan menggunakan tubuhmu untuk menempatkan jiwa leluhurmu Yu Jierui. Tidak, aku tidak mau, teriaknya keras. King Ruo, kau keparat, sayup-sayup suaranya lalu lenyap. Jin, Zan, bawa ke wilayah terlarang. Tunggu dan awasi prosesnya. Jika terjadi keanehan, kabari aku. Baik penguasa. King Ruo lalu keluar dari dunia jiwa dan mulai berkultivasi di dalam kamarnya. Menjelang pagi King Ruo membuka mata. Setelah berkultivasi sepanjang malam, kekuatannya sebagai pendekar dewa langit tingkat puncak kini benar-benar berada dalam kondisi puncak. Relik suci, supaya dapat pergi ke daratan ilahi dengan kultivasi di atas tingkat dewa langit. Apakah itu berarti aku harus kembali lagi ke makam waktu? Batinnya sambil menggerakkan tubuhnya. Setelah cukup lama berpikir, King Ruo lalu keluar dari kamarnya menuju lantai dasar penginapan untuk menemui manajer penginapan. Di lantai dasar, pelayan, aku ingin menemui manajer penginapan. Apakah bisa? Bisa tuan, mari ucapnya sambil membawa King Ruo menuju sebuah kamar mewah. Tuan silakan duduk. Sang pelayan lalu pergi dan kembali lagi bersama seorang pria paruh baya. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Tanya sang manajer sambil duduk dengan tenang. Manajer, apakah Anda juga menjual informasi? Wah, kami tidak berani tuan. Tapi jika Anda mau, Anda dapat pergi ke Menara Hitam. Tempatnya 500 meter dari tempat ini ke arah selatan. Baik manajer, terima kasih. Maaf telah mengganggu waktu Anda, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya. Tidak masalah tuan, kami selalu siap membantu. Apalagi Anda adalah tamu istimewa kami. Selama kami dapat membantu, kami akan melakukannya, balasnya dengan wajah ramah. Baik manajer, aku pergi dulu. Terima kasih, lalu meninggalkan penginapan itu menuju ke tempat yang dimaksud. Di kamar lain, King Ling yang sedang berkultivasi dengan tenang bersama si Mei Lu tiba-tiba membuka matanya saat merasakan cincin penyimpanannya bergetar. Adik Ling ada apa? Tanya si Mei Lu yang tiba-tiba merasakan adik iparnya itu menghentikan kultivasinya. Kakak, ada pesan dari kakak Ruo. Dia meminta kita untuk tetap berada di penginapan. Oh, baiklah. Lagi pula aku juga sedang tidak ingin keluar, ucapnya. Tapi kakak, aku sebenarnya ingin membawa kakak jalan-jalan. Boleh, tapi sedikit siang, bagaimana? Bisa kakak? Mereka berdua lalu berkultivasi kembali. King Ruo tiba di sebuah bangunan yang terlihat seperti menara hitam.
Bangunan itu sungguh sederhana bahkan terlihat sepi. Ucap King Ruo sambil mengedarkan mata emasnya. Di balik bangunan itu, dirinya dapat melihat puluhan prajurit yang merupakan para kultivator tingkat dewa sedang bersembunyi dan berjaga. "Tuan, ada yang bisa kami bantu?" ucap seorang pelayan menghampiri King Ruo dengan ramah. "Aku ingin menemui manajer, apakah bisa?" "Mari tuan," ucap sang pelayan sambil mengarahkan King Ruo di sebuah ruangan khusus dan memintanya untuk menunggu. Tidak lama kemudian pelayan yang menghampiri King Ruo sebelumnya kembali. "Tuan, manajer masih ada sedikit urusan. Bagaimana kalau siang ini?" King Ruo terdiam sesaat lalu menatap pelayan itu dengan wajah serius. "Pelayan, aku ingin mengetahui tingkatan informasi yang dijual di tempat ini." "Ada 3 tuan." "Tingkatan informasi apa yang ingin tuan cari?" "Informasi tingkat 3. "Baik tuan, informasi tingkat 3 memang hanya boleh dibuka oleh manajer. Segera akan aku sampaikan." Baiklah, jika demikian aku akan segera kembali," ucap King Ruo sambil beranjak dari kursinya. "Tuan, jika boleh kami tahu dengan siapa kami berbicara?" Dengan tenang King Ruo lalu menunjukkan lencana klan Yan. Baik tuan." "Nama Anda tuan?" tanya pelayan itu semakin hormat. "Ruo," jawab King Ruo singkat lalu keluar dari tempat itu untuk menikmati suasana kota Tuding. Menjelang siang, King Ling dan si Mei Lu keluar dari kamarnya dengan menggunakan cadar tipis di wajahnya. "Adik Ling, apa kamu selalu menggunakan cadar?" "Ya kakak, awalnya aku tidak menggunakan cadar, tapi setiap kali aku berjalan dengan kakak Ruo, dia selalu mendapat masalah." "Apakah kakak tahu akhir dari masalah itu?" "Pasti adikku membunuh orang itu," ucap King Ling sambil tersenyum kecil. "Kakak benar, dan aku tidak ingin dia terus membunuh orang lain karena diriku." Si Mei Lu hanya bisa tertawa sambil mengusap rambut adik iparnya itu. "Siapa suruh kamu terlalu cantik? Memang kakak tidak cantik. Kakak adalah wanita paling cantik yang pernah aku temui," ucap King Ling sambil tersenyum. Si Mei Lu menggelengkan kepalanya. "Adik Ling terlalu melebih-lebihkan. Jika kakak tidak yakin, mari kita uji," sambil membawa si Mei Lu menuju lantai dasar penginapan. Kakak buka cadarnya. Dengan tenang mereka lalu mencari tempat duduk di restoran penginapan tersebut. Baru 2 menit mereka duduk di tempat itu, para tamu yang datang terus melirik ke arah si Mei Lu. "Kakak, coba perhatikan sekarang." Sambil tersenyum kecil, "Nona," seorang pelayan menghampiri meja mereka. "Kami ingin makanan dan minuman terbaik," ucap King Ling. "Baik Nona." Saat pelayan itu pergi, seorang pemuda berpakaian mewah dengan senjata pedang di tangannya menghampiri mereka. "Nona cantik, apakah aku boleh bergabung?" ucapnya sambil menduduki kursi kosong yang ada di meja tersebut. Si Mei Lu dan King Ling saling berpandangan. "Maaf tuan, kami sedang tidak ingin diganggu," ucap si Mei Lu dengan ramah. "Nona cantik, jika aku memaksa untuk duduk di meja ini bagaimana?" "Tuan, masih ada banyak meja yang kosong. Mengapa harus duduk di meja kami?" "Haha, Nona tenanglah. Aku hanya ingin bersenang-senang, apakah tidak boleh? Ini adalah restoran, jika Anda ingin bersenang-senang, Anda dapat pergi ke tempat hiburan," jawab King Ling tegas. "Nona, jangan terlalu galak. Anda dapat memesan apa saja, aku akan membayarnya. Setelah itu aku akan membawamu ke tempat hiburan, bagaimana?" ucapnya sambil tertawa. "Kakak Yuyu, lihat, sikap seperti inilah yang membuat kakak Ruo kadang kalap," ucap King Ling berbicara melalui telepati sambil tersenyum kecil. "Adik Ling benar," jawabnya sambil menatap pemuda yang ada di hadapannya dengan tajam. "Tuan, Anda salah orang. Selain itu, kami juga masih mampu membayar makanan kami," ucap si Mei Lu. "Nona tenanglah, aku hanya ingin menemani kalian saja. Tidak lebih. Tapi tuan, kami tidak ingin ditemani," ucapnya sambil membawa King Ling meninggalkan tempat itu lalu pindah pada meja yang lain. Pelayan yang membawa pesanan mereka sedikit bingung ketika melihat si Mei Lu dan King Ling meninggalkan meja mereka. "Pelayan," ucap si Mei Lu memanggil pelayan tersebut. "Cih,
Berani sekali mereka menghinaku. Tunggu aku kembali. Batinnya langsung meninggalkan tempat itu. Adik Ling, pemuda itu sudah pergi. Kakak lihat sendiri. Kecantikan kakak itu membuat masalah, ucap King Ling sambil tertawa kecil. Apa setiap laki-laki akan menunjukkan sikap seperti itu? Tidak juga, biasanya hanya laki-laki bajingan yang bersikap seperti itu. Maksud adik Ling, hihi, kakak terlalu sibuk di hutan tanpa nama, sehingga tidak pernah mengetahui situasi yang terjadi di dunia luar. Adik Ling benar, aku begitu fokus dalam berlatih hingga tidak sempat bepergian jauh. Dengan tenang, mereka berdua lalu menikmati makanannya sambil berbincang-bincang santai. Setelah selesai menikmati makanannya, King Ling dan Si Milu lalu meninggalkan restoran penginapan. Kakak, mari kita jalan-jalan, ucap King Ling penuh semangat. Saat tiba di halaman penginapan, tiba-tiba mereka berdua menghentikan langkahnya saat melihat pemuda yang mengganggu mereka sebelumnya muncul bersama 20 prajurit. Melihat hal itu, beberapa tamu yang ada mulai pergi meninggalkan halaman penginapan. Oh, ternyata sudah menggunakan cadar, ucap sang pemuda bersama rombongannya mendekati King Ling dan Si Meilu dengan seringai dingin. King Ling dan Si Meilu saling berpandangan. Tuan, kami sedang tidak ingin diganggu, mohon beri kami jalan, ucap Si Meilu mulai terlihat kesal. Hahaha, siapa kamu? Apa kamu pantas berbicara seperti itu padaku? Aku adalah pangeran ketiga, Chitudou, dan kalian harus menuruti kata-kataku. Pangeran, aku hanya ingin bersenang-senang, apakah salah? Apakah sekarang kalian takut? Ucapnya memotong pembicaraan King Ling. Apa yang kalian maksud bersenang-senang? Sebuah suara muncul di belakang mereka. Cih, bocah bodoh dari mana yang begitu berani ikut campur urusanku? Bocah bodoh mana yang begitu berani mengganggu istri dan kakakku? Boleh aku melihat pedang itu, ucap King Ruo dengan nada dingin. Hahaha, Chitudou beserta rombongannya tertawa terpingkal-pingkal. Sus, King Ruo tiba muncul di hadapannya dan mengambil pedangnya. Apakah ini pedang Pangeran Chitudou yang sangat bagus itu? Ucap King Ruo sambil mematahkan pedang itu menjadi beberapa bagian. Chitudou tiba-tiba terdiam. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana King Ruo tiba-tiba muncul di hadapannya dan mengambil pedangnya. Kakak, Ling mari kita pergi, ucap King Ruo. Baik, jawab King Ling dan Si Meilu bersamaan sambil menghampiri King Ruo dan menggandeng tangannya. Chitudou menatap kepergian King Ruo dengan wajah memerah. Bajingan, beraninya kau mematahkan pedangku, teriaknya murka menghentikan langkah King Ruo. King Ruo tiba-tiba menghentikan langkahnya lalu menatap Chitudou dengan wajah gusar. Jangankan hanya mematahkan pedangmu, membunuhmu pun aku berani. Kau telah berani mengganggu dua wanitaku, dan masih ingin mencari masalah denganku. Aku tidak menyerangmu karena aku menghormati kerajaan ini dan itu adalah keberuntunganmu karena aku hanya mematahkan pedangmu. Bocah manja, jaga sikapmu itu, ucap King Ruo dengan dingin. Haha, sejak kapan ada yang berani menggertakku di kota ini? Prajurit potong tangannya yang telah mematahkan pedangku. 20 prajurit itu langsung mengepung King Ruo dan rombongannya. Aku memberi kalian kesempatan satu kali saja. Dalam hitungan ketiga, jika kalian tidak pergi, maka aku akan membunuh kalian semua. 1, 2, Chitudou bahkan tertawa terpingkal-pingkal. Kau hanya ranah dewa tingkat dasar. 3, sus, pisau cahaya Sen Guang muncul dari kehampaan dan menyerang para pemuda tersebut. Duar, ledakan keras tiba-tiba bergema dengan robohnya ke-20 prajurit yang lupakan para kultivator dewa tingkat menengah tersebut. Apa? Si Tudou ternganga. Bahkan para tamu penginapan yang menatap dari jauh terkejut. Kini giliranmu, ucap King Ruo sambil menghampiri Chitudou yang berdiri dengan wajah pucat pasi tanpa dapat bergerak. Sus, pisau cahaya Sen Guang menembus kepalanya. Tidak. Sebuah suara dari kejauhan bergema dengan keras. Sus, seorang pria paruh baya muncul menggunakan pakaian kerajaan muncul di tempat itu. Lancang,
Siapa yang berani membunuh putraku? Ucapnya dengan aura dewa langit tingkat menengah merembes dari tubuhnya. Aku yang telah membunuhnya, jawab King Ruo santai. Bajingan, kamu harus mati. Yang mulia, seharusnya Anda berterima kasih padaku, karena aku telah menghapus aib yang memalukan bagi kerajaan ini. Tutup mulutmu itu. Anda seorang raja, maka bersikaplah seperti seorang raja, ucap King Ruo dingin. Suasana di halaman penginapan itu benar-benar menjadi tegang saat beberapa kultivator tingkat tinggi lainnya terus berdatangan. Pria paruh baya itu terdiam menatap King Ruo dengan kemarahan yang telah memuncak. Siapa kamu yang begitu lancang berbicara padaku? Aku hanyalah seorang suami yang melindungi sang istri, dan seorang kakak yang sedang diganggu oleh putra manjamu itu. Aku yakin ini bukanlah tindakannya yang pertama kali. Apakah Anda sebagai seorang raja mendukung tindakan yang jahat itu? Ah, tentu saja tidak. Tetapi mengapa kau membunuhnya? Sudah kukatakan sebelumnya, dia mengganggu istriku dan kakakku. Aku telah mengajarinya, tetapi dia ingin membunuhku, lalu apa aku harus diam? Sang raja terdiam. Dia yakin pemuda yang ada di hadapannya merupakan seorang pendekar tingkat tinggi yang memiliki latar belakang yang kuat, karena kehadirannya bersama para kultivator lainnya tidak membuat pemuda itu takut. Yang mulia raja, aku telah memberimu wajah dengan tidak menghancurkan tubuhnya, ucap King Ruo sambil menunjuk jasad Chitudou yang terbaring digenangi darah yang terus keluar dari kepalanya. Sang raja mengitari pandangannya. Matanya yang tajam hanya melihat jasad Chitudou yang tersisa. Selain itu, hanya ada cipratan darah dan potongan tubuh yang bertaburan. Matanya yang tajam lalu menatap King Ling dan si Mei Lu yang menggunakan cadar. Walau bagaimanapun, kalian harus bertanggung jawab, ucapnya tegas. Saat sang raja memerintahkan para tingkat tinggi untuk menangkap King Ruo, tiba-tiba seorang pelayan bersama pemuda yang menggunakan pakaian kebesaran berwarna hitam muncul di tempat itu. Hormat pada Yang Mulia Raja Chitong, ucap mereka sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu menghampiri King Ruo. Tuan Yan Ruo, maaf aku ada sedikit kesibukan, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Oh, apakah Anda manajer Menara Hitam? Benar Tuan, aku Myosin. Ini adalah kehormatan karena klan kecil kami dikunjungi bangsawan Kekaisaran Dong yang agung. Chitong yang ingin menyerang King Ruo sebelumnya menghentikan para pelayannya. Bajingan ini ternyata dia dari klan Yan, batinnya sambil menghampiri King Ruo. Hormat pada Tuan Yan Ruo, maaf telah menyinggung Anda sebelumnya. Tuan, jika Anda ada waktu, Istana Tuding selalu terbuka menyambut Anda, ucapnya sambil menahan kemarahan di hatinya. Terima kasih Yang Mulia, mungkin lain waktu saja. Baik Tuan. Setelah berbasa-basi, Chitong lalu membawa jasad Chitudou meninggalkan tempat itu. Setelah Raja Chitong bersama rombongannya meninggalkan tempat itu, Myosin lalu membawa King Ruo dan rombongannya menuju Menara Hitam. Perjalanan menuju Menara Hitam. Kakak, aku yakin Chitong tidak akan membiarkan masalah ini pergi begitu saja, ucap King Ling berbicara melalui telepati. Biarkan saja, lagi pula siapa suruh bocah itu mencari masalah denganku? Sebenarnya ini salahku, ucap King Ling pelan. Itu salahku, ucap si Mei Lu menimpali. Maksudnya, King Ling lalu menceritakan semua peristiwa yang terjadi di lantai dasar penginapan. King Ruo hanya bisa menggelengkan kepala sambil menatap kedua wanita yang mengikutinya tersebut. Tentu saja itu bukan salah kalian. Yang salah itu Chitudou, karena mencari masalah dengan orang lain. Jika dia orang baik, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di Menara Hitam. Mari Tuan, ucap Myosin membawa mereka ke dalam ruangan khusus. Tidak lama kemudian beberapa pelayan memasuki ruangan itu menyuguhkan makanan dan minuman. Tuan Ruo, sebelumnya pelayanku mengatakan Anda ingin mencari informasi tingkat 3. Apakah benar demikian? Tanya Myosin dengan hormat. Benar, tapi aku tidak tahu apakah informasi yang kucari ini berada di tingkatan yang mana. Mohon Tuan sampaikan. Manajer Myosin, aku ingin menanyakan keberadaan klan Chen,
mulai dari keberadaan mereka, jumlah mereka, dan tindak tanduk mereka selama berada di wilayah kota Tuding ini. Mio Xin terdiam. Ini benar-benar informasi tingkat 3. Manajer, apakah ada yang salah? Tuan Ruo, klan Chen adalah klan kecil yang berada di wilayah Gunung Dasan. Klan ini sangat tertutup dan misterius. Tempatnya berada 100 km arah utara kota Tuding. Mio Xin lalu beranjak dari tempatnya. Tuan Ruo, tunggu sebentar, ucapnya sambil menuju ruangan khusus. Kakak, aku masih penasaran, siapa sebenarnya klan Chen ini? Ling Er, klan Chen adalah salah satu klan yang terlibat dalam kejatuhan Terah pertama, sehingga aku perlu menyelidikinya. King Ling menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian Mio Xin kembali ke dalam ruangan sambil membawa sebuah gulungan bambu yang merupakan informasi mengenai keberadaan klan Chen. Ini Tuan Ruo, ucapnya sambil menyerahkan gulungan bambu. Terima kasih. King Ruo lalu membaca informasi yang terdapat di dalam catatan golongan bambu tersebut. Manajer Xin, apakah hanya ini informasi yang kalian miliki? Benar Tuan, jika Anda bukan dari klan Yan, klan Lei atau klan Ye, aku tidak akan berani memberi informasi ini, karena sangat berbahaya jika menyinggung mereka. Mengapa bisa demikian? Tuan Ruo, menurutku klan Chen adalah klan dewa. Di kawasan kerajaan kecil Tuding ini, hanya mereka yang bertindak aneh. Mereka satu-satunya klan yang tidak ingin berada di bawah perlindungan kerajaan Tuding dan kerajaan besar Wanbao Sijian. Manajer Xin, informasi yang Anda berikan ini sangat membantu. Senang bekerja sama dengan Anda. Tuan Ruo, ini memang pekerjaan kami, dan kami harus melakukannya dengan profesional. Setelah berbasa-basi, serta membayar harga informasi tersebut, King Ruo dan rombongannya lalu meninggalkan tempat itu menuju gerbang utara. Di gerbang utara, beberapa sosok bersembunyi di balik bayangan terlihat sedang menunggu seseorang. Saudara, apakah kamu yakin? Kita tunggu saja, sambil menunggu informasi dari gerbang lain. Baik, tidak lama kemudian, King Ruo dan rombongannya tiba di tempat itu. Setelah keluar dari gerbang dan bergerak sejauh 200 meter, King Ruo lalu membawa rombongannya terbang. Swus, mereka melesat ke langit dengan kecepatan tinggi. 1 kilometer dari mereka, beberapa sosok yang bersembunyi dalam bayangan sebelumnya terus bergerak mengikuti mereka. Di atas langit, adik-adik, aku merasakan kehadiran sosok yang terus bersembunyi di dalam bayangan. Kakak, aku yakin itu pasti suruhan Citong, ucapnya sambil terus bergerak pergi. Sus, Huo Mingzi muncul di hadapan mereka. Mingzi, bawa kami ke utara. Baik penguasa, tapi Putri Yuyu belum menerima darahku. Apa kamu bersedia memberikannya? Sangat bersedia penguasa, ucapnya sambil memberikan kekuatan darahnya serta mengajari teknik mata kilin langit pada Si Meilu. Si Meilu terlihat ragu, namun King Ruo meyakinkannya. Setelah Si Meilu selesai mempelajari teknik mata kilin langit, King Ruo lalu membawanya naik ke atas punggung Huo Mingzi. Sus, tiba-tiba tubuh kilin api ungu itu melesat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. 1 kilometer di belakang mereka, puluhan sosok yang bersembunyi dalam bayangan begitu terkejut saat mereka tidak merasakan keberadaan King Ruo dan rombongannya. Di atas punggung kilin api ungu. Mari Tuan, ucap Mio Xin membawa mereka ke dalam ruangan khusus. Tidak lama kemudian beberapa pelayan memasuki ruangan itu menyuguhkan makanan dan minuman. Tuan Ruo, sebelumnya pelayanku mengatakan Anda ingin mencari informasi tingkat 3. Apakah benar demikian? Tanya Mio Xin dengan hormat. Benar, tapi aku tidak tahu apakah informasi yang kucari ini berada di tingkatan yang mana. Mohon Tuan sampaikan. Manajer Mio Xin, aku ingin menanyakan keberadaan klan Chen, mulai dari keberadaan mereka, jumlah mereka, dan tindak tanduk mereka selama berada di wilayah kota Tuding ini. Mio Xin terdiam. Ini benar-benar informasi tingkat 3. Manajer, apakah ada yang salah? Tuan Ruo, klan Chen adalah klan kecil yang berada di wilayah Gunung Dasan. Klan ini sangat tertutup dan misterius. Tempatnya berada 100 km arah utara kota Tuding.
Miao Xin lalu beranjak dari tempatnya. Tuan Ruo, tunggu sebentar, ucapnya sambil menuju ruangan khusus. Kakak, aku masih penasaran, siapa sebenarnya klan Chen ini? Ling Er, klan Chen adalah salah satu klan yang terlibat dalam kejatuhan terah pertama, sehingga aku perlu menyelidikinya. King Ling menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian Miao Xin kembali ke dalam ruangan sambil membawa sebuah gulungan bambu yang merupakan informasi mengenai keberadaan klan Chen. Ini Tuan Ruo, ucapnya sambil menyerahkan gulungan bambu. Terima kasih. King Ruo lalu membaca informasi yang terdapat di dalam catatan golongan bambu tersebut. Manajer Xin, apakah hanya ini informasi yang kalian miliki? Benar Tuan, jika Anda bukan dari klan Yan, klan Lei atau klan Ye, aku tidak akan berani memberi informasi ini karena sangat berbahaya jika menyinggung mereka. Mengapa bisa demikian? Tuan Ruo, menurutku klan Chen adalah klan dewa. Di kawasan kerajaan kecil Tuding ini, hanya mereka yang bertindak aneh. Mereka satu-satunya klan yang tidak ingin berada di bawah perlindungan kerajaan Tuding dan kerajaan besar Wanbao Sijian. Manajer Xin, informasi yang Anda berikan ini sangat membantu. Senang bekerja sama dengan Anda. Tuan Ruo, ini memang pekerjaan kami, dan kami harus melakukannya dengan profesional. Setelah berbasa-basi, serta membayar harga informasi tersebut, King Ruo dan rombongannya lalu meninggalkan tempat itu menuju gerbang utara. Di gerbang utara, beberapa sosok bersembunyi di balik bayangan terlihat sedang menunggu seseorang. Saudara, apakah kamu yakin? Kita tunggu saja, sambil menunggu informasi dari gerbang lain. Baik, tidak lama kemudian, King Ruo dan rombongannya tiba di tempat itu. Setelah keluar dari gerbang dan bergerak sejauh 200 meter, King Ruo lalu membawa rombongannya terbang. Sus, mereka melesat ke langit dengan kecepatan tinggi. 1 kilometer dari mereka, beberapa sosok yang bersembunyi dalam bayangan sebelumnya terus bergerak mengikuti mereka. Di atas langit, adik-adik, aku merasakan kehadiran sosok yang terus bersembunyi di dalam bayangan. Kakak, aku yakin itu pasti suruhan Citong, ucapnya sambil terus bergerak pergi. Sus, Huo Mingzi muncul di hadapan mereka. Mingzi, bawa kami ke utara. Baik penguasa, tapi Putri Yuyu belum menerima darahku. Apa kamu bersedia memberikannya? Sangat bersedia penguasa, ucapnya sambil memberikan kekuatan darahnya serta mengajari teknik mata kilin langit pada si Meilu. Si Meilu terlihat ragu, namun King Ruo meyakinkannya. Setelah si Meilu selesai mempelajari teknik mata kilin langit, King Ruo lalu membawanya naik ke atas punggung Huo Mingzi. Sus, tiba-tiba tubuh kilin api ungu itu melesat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. 1 kilometer di belakang mereka, puluhan sosok yang bersembunyi dalam bayangan begitu terkejut saat mereka tidak merasakan keberadaan King Ruo dan rombongannya. Di atas punggung kilin api ungu, King Ling dan King Ruo hanya tersenyum-senyum kecil sambil menatap wajah cantik si Meilu yang sedikit memerah. Kakak Yuyu, apakah kakak sedikit pusing? Sedikit. Haha, tawa mereka berdua pecah. Kakak, gunakan teknik mata kilin langit yang baru saja kakak pelajari sebelumnya, ucap King Ruo sambil menahan tawanya. Kalian ternyata mengerjaiku. Mingzi, mengapa kamu tidak mengatakan hal ini sebelumnya? Putri, aku tidak berani, karena penguasa. Kakak Yuyu, dulu kami berdua juga mengalami apa yang kakak rasakan dan itu lebih parah, ucap King Ling sambil terkekeh. Dasar kalian, ucap si Meilu sambil tertawa kecil. Tanpa terasa dalam waktu singkat mereka tiba di sebuah gunung besar. Ini pasti Gunung Dasan, ucap King Ruo sambil membuka gulungan informasi yang diperoleh dari menara hitam sebelumnya. Sus, Huo Mingzi kembali ke dalam dunia jiwa. Si Meilu masih terdiam saat mereka tiba-tiba sudah berada di Gunung Dasan. Kakak, mari, ucap King Ling mengejutkannya. King Ruo lalu membawa mereka turun dari langit dan mendekati wilayah Gunung Dasan dari dekat. Adik Ruo, aku tidak merasakan kehadiran mereka di tempat ini. Kakak Yuyu, tentu saja mereka tinggal di dunia kecil.
Serahkan saja padaku. King Ruo terus bergerak hingga mereka tiba di air terjun. Ling Er, kakak, aku merasakan aura aneh di balik air terjun ini. Aku yakin, pasti ini tempatnya. Si Mei Lu dan King Ling saling berpandangan dan tampak kebingungan. Adik, aku bahkan tidak dapat merasakan apapun yang ada di tempat ini. Kakak, Ling Er, mereka adalah pelayan klan Luo, tentu saja jejak auranya terikat dengan kekuatanku. Sambil menembakkan petir keabadian pada air terjun. Trar, duar, ledakan keras memecah keheningan tempat itu. Tidak lama kemudian beberapa pemuda menggunakan zirah perak keluar dari balik air terjun. Tuan, Anda telah membuat masalah di wilayah terlarang klan kami. Mohon untuk meninggalkan tempat ini. Ucap orang itu berbicara dengan tenang. Maaf Tuan, aku tidak sengaja. Jika boleh aku tahu, dengan siapa aku berbicara? Tanya King Ruo ramah. Tuan, ini adalah rahasia. Jika Anda tidak memiliki urusan lagi, silakan pergi dari tempat ini, ucapnya dengan sikap tenang dan ramah. Kakak, mereka terlihat begitu sopan. King Ling berbicara melalui telepati. Benar, mereka bertindak hati-hati. Tuan, mohon segera tinggalkan tempat ini, sang komandan mengingatkan sekali lagi. King Ruo terdiam sesaat lalu menatap sang komandan dengan tajam. Mengapa kalian tiba-tiba keluar dari balik air terjun itu? Apakah karena kalian terusik, atau kalian mengenal jenis petir yang asing itu? Sang komandan dan rombongannya terdiam. Sus, tiba-tiba muncul seorang pria paruh baya dan berlutut dengan hormat. Tetua, ucap prajurit itu menyambut pria paruh baya tersebut. Prajurit, apa yang kalian lakukan? Segera berlutut. Baik tetua, ucap sang komandan sambil berlutut di hadapan King Ruo. Tuan, Nona, maaf atas kelancangan para murid kami. Tetua berdirilah. Baik Tuan. Tetua, aku dapat merasakan kehadiran Anda di balik air terjun sebelumnya. Apakah Anda mendengar percakapan kami? Tetua itu terdiam. Benar Tuan, maaf aku menahan diri dan bersembunyi di sana. Aku hanya ingin memastikan dengan siapa kami berhadapan. Bagus, kalian sangat berhati-hati. Tetua, aku ingin bertemu dengan Chen Ming. Baik Tuan. Sang tetua lalu menggerakkan tangannya dan menyibakkan tirai air yang menghalangi jalan mereka, sambil membawa King Ruo dan rombongannya memasuki mulut gua. Meninggalkan prajurit yang ternganga. Sungguh tempat persembunyian yang menarik, ucap King Ruo santai. Tetapi masih dapat diketahui oleh Anda Tuan, jawab sang tetua sambil terus berjalan memasuki gua raksasa tersebut dengan ramah. Kakak, apakah ini tidak berbahaya? Ucap King Ling berbicara melalui telepati. Tenanglah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Adik, mereka begitu ramah. Apakah ini bukan jebakan? Tanya si Mei Lu. Kakak, tenanglah, jawab King Ruo. Tidak lama kemudian mereka lalu tiba di sebuah ruangan besar yang ada di dalam gua tersebut. Sekali lagi tetua tersebut menggerakkan tangannya. Sus, sebuah gerbang dimensi muncul dari dinding batu yang ada di dalam gua tersebut. Mari Tuan. King Ruo dan rombongannya lalu memasuki gerbang dunia kecil tersebut. Sus, mereka tiba di sebuah dunia yang sangat indah dengan berbagai jenis bangunan istana yang dibangun di atas gunung mengambang. Selain itu, kehadiran berbagai jenis hewan langit yang berterbangan di atasnya membuat suasana di tempat itu begitu menyenangkan. Selamat datang di klan Chen Tuan. Aku Chen Yang, akan membawa Anda menemui Patriark Chen Ming, ucap sang tetua tiba-tiba memperkenalkan diri. Baik, jawab King Ruo. Adik, mengapa tiba-tiba tetua tersebut memperkenalkan diri? Kakak, ini adalah aturan dari klan Dewa Jatuh. Mereka selalu menjaga rahasia mereka dengan ketat, dan tidak berbicara sembarangan terutama kepada mereka yang masih belum dikenal, walaupun terkadang ada anggota klan yang menjual informasi untuk kepentingan dirinya sendiri, ucap King Ruo berbicara melalui telepati. Setelah cukup lama bergerak, mereka akhirnya tiba di sebuah istana yang sangat megah. Mari Tuan, ucap Chen yang membawa King Ruo, dan rombongannya memasuki aula istana. Kedatangan King Ruo dan rombongannya disambut oleh seorang pria parubaya,
serta para tetua lainnya yang tiba-tiba berlutut dengan hormat. Chen Ming, para tetua, ini salah satu yang tidak pantas untuk kalian lakukan, berdirilah. Baik tuan. Tuan, Nona, silakan duduk, ucap Chen Ming dengan hormat. Tidak lama kemudian para pelayan datang memasuki ruangan dan menyuguhkan makanan serta minuman. Tuan, aku Chen Ming. Jika aku boleh tahu dengan siapa aku berbicara, dan apa tujuan tuan datang di tempat kami yang kecil ini? Patriark, aku King Ruo. Aku dan rombonganku tidak sengaja melewati tempat ini, dan merasakan jejak aura klan Chen. Tuan, apakah Anda menyamar? Maksud Anda Patriark, Tuan Ruo, Anda tidak menggunakan nama Luo, walaupun demikian aku dapat merasakan aura Dewa Luo begitu kuat dari tubuh Anda. Patriark, penggunaan nama Luo adalah sebuah kehormatan, dan aku meras belum pantas. Nama Luo di daratan tengah adalah sangat asing sehingga dapat menarik perhatian, terlebih lagi klan Luo memiliki banyak musuh, jawab King Ruo dengan tenang. Tuan Ruo benar, silakan tuan, Nona dinikmati, ucap sang patriark ramah. Patriark, bagaimana kehidupan kalian setelah berada di daratan tengah ini? Chen Ming, Chen Yang dan para tetua itu terlihat murung. Sebagai klan Dewa Jatuh, apa yang dapat kami lakukan selain bersembunyi dan menjaga jarak dari kehidupan lainnya? Mengapa bisa demikian? Kami telah membuat keputusan yang salah, dan kami tidak ingin mencari musuh. Maksud Patriark, Tuan, kami tidak tahu, apakah Anda terah pertama atau terah kedua? Kami klan Chen tetap menjadi abdi dari klan Dewa Luo. Alasan kami meninggalkan daratan ilahi adalah karena tidak ingin terlibat dalam kekacauan internal, dan itu menempatkan kami berada di posisi yang sangat sulit. Maksud Patriark, kami adalah kelompok netral. Kami tidak mendukung kedua belah pihak, walaupun kami sangat ingin mendukung terah pertama, tetapi kekuatan terah pertama saat itu sangat lemah, karena hanya didukung oleh 7 klan yang setia. Leluhur Chen Ditian lalu membawa kami ke daratan tengah. Tuan Ruo, kami baru-baru ini menerima orang-orang dari terah kedua, tetua Luo Gu dan Luo Ying serta 3 tetua lainnya, ucap Chen yang menimpali. King Ruo mengangguk-anggukkan kepalanya. Karena kami yang tidak ingin terlibat dalam kekacauan itu, terah pertama menganggap kami membantu pemberontakan tersebut, ucap Chen Ming dengan nada pelan. Anggapan terah pertama menganggap klan Chen sebagai pengkhianat sepertinya masuk akal, karena ketika terjadi kekacauan itu kalian tidak seharusnya melarikan diri. Tuan Ruo benar, tetapi saat itu situasi benar-benar kacau, dan kami tidak ingin membunuh salah satunya. Tuan, apakah Anda terah pertama? Benar, aku dari terah pertama. Tuan, apakah Anda marah pada kami? Awalnya aku sangat marah. Aku bahkan telah bertemu dengan klan Zhou dan menghukum mereka dengan hukuman yang tidak mampu mereka tanggung, tapi aku akhirnya berpikir lagi. Kalian klan Chen telah mengalami kesulitan juga, ucap King Ruo. Tuan terima kasih, ucap Chen Ming sambil berlutut. Chen Ming, bangunlah. Musuhku adalah terah kedua, bukan kalian. Kejatuhan terah pertama itu bukanlah salah dari para pelayan, tetapi karena kelemahan dari terah pertama itu sendiri, yang terlalu berharap dengan bantuan orang lain. Walaupun demikian, klan yang terlibat secara langsung dalam kekacauan itu tetap akan menjadi musuhku, ucap King Ruo dengan nada dingin. Tuan King Ruo, atas nama leluhur Chen Ditian, aku mohon pengampunanmu. Kami benar-benar minta maaf atas kelemahan kami saat itu, ucapnya sambil berlutut dengan hormat. Chen Ming, bangunlah. Aku hanya ingin kalian belajar dari kejatuhan terah pertama. Maksud Tuan, Chen Ming, jangan terlalu menutup diri, tetapi juga jangan terlalu mengharapkan bantuan orang lain. Tapi Tuan, Chen Ming, walaupun kalian kuat, tapi kalian tetaplah klan kecil. Aturan ruang dan waktu yang menekan tingkat kultivasi tentu akan menjadi masalah utama, di mana para tingkat dewa surga hingga raja dewa kini hanya menjadi tingkat dewa langit. Membuka diri dan menjalin hubungan dengan klan lainnya bukanlah hal yang buruk, membangun hubungan supaya dapat mencari sumber daya yang kalian perlukan, ucap King Ruo. Tuan, terima kasih sarannya, aku sangat mengerti maksud Tuan,
Tetapi bagaimana dengan nama klan? Chen Ming, jika kalian tidak ingin rahasia kalian diketahui, kalian dapat menyamar dengan mengganti nama klan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.